Kelompok 6 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. David Sultan NRP 10-21-19-10-00-0050 sebagai ketua. Terus adapun anggotanya David Armando Saragi 10-21-19-10-00-0044 sebagai anggota. Lalu Dimas Bagus Prasetyo 10-21-19-10-00-0046 sebagai anggota. Lintang Adiswara Akbar 10-21-19-10-00-0042 sebagai anggota. Sebelum kita memulai, ada kalanya kita harus mengerti definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara urut dan sistematis. Oleh sebab itu, menghubungkan karya ilmiah dengan referensi yang kredibel adalah sangat berkaitan. Karena karya ilmiah harus memiliki data-data yang fakta, sehingga harus memiliki referensi yang kredibel. Di dalam karya tulis ilmiah, terdapat referensi. Apakah referensi itu, dan apa kegunaan referensi itu? Referensi adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai acuan dalam menulis karya ilmiah yang memberikan informasi untuk memperkuat pernyataan yang tegas. Pasti banyak teman-teman yang bertanya, apa itu kredibel? Kredibel yang berarti dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa referensi tersebut dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, serta masih dalam keadaan nyata. Referensi juga disebut sebagai rujukan dalam menulis karya ilmiah. Referensi terdiri atas referensi faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik, contoh, kesaksian, serta objek faktual. Referensi non-faktual bisa berupa bukti-bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Pasti banyak teman-teman dan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan kredibel? Kredibel berarti dapat dipercaya. Hal ini dimungkinkan bahwa referensi tersebut masih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran referensi tersebut. Sehingga dalam menulis karya ilmiah harus menggunakan referensi yang kredibel. Teman-teman, berikut adalah kriteria referensi yang kredibel sehingga dapat dijadikan acuan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah aktual. Hal ini berarti bahwa referensi ini harus aktual, dapat dipercaya, jujur, dan benar ada. Karena pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menulis referensi yang tidak sesuai hanya untuk mendapatkan konten, untuk meningkatkan followers sehingga mendapatkan pendapatan selanjutnya dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa referensi tersebut dapat dipercaya dan tidak hoaks. Bagi penyebar hoaks dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 2016 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Wow, itu sangat berat berarti kawan. Jadi jangan sebarkan berita hoax ya. Selanjutnya dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa referensi tersebut dapat dipercaya tentang kebenarannya. Selanjutnya dapat dilacak. Suatu referensi biasanya terdapat dalam serial number yang dapat dilacak di dalam Google Scholar. Hal ini jika berarti referensi tersebut dapat dilacak, maka referensi tersebut dalam keadaan baik dan benar adanya sesuai yang sudah dipertanggungjawabkan oleh pihak referensi tersebut. Mencari referensi kredibel di dunia digital.
Dalam mengerjakan karya tulis ilmiah, kita bisa mencari dunia internet dengan mudahnya. Tetapi banyak di antara referensi secara tidak benar karena di dunia internet tersebut, sehingga diperlukan dengan cermat agar mengetahui bahwa referensi ini kredibel. Pertama, membuka situs website di pendidikan Indonesia. Hal ini seperti Gschool, Akademia.edu, Perpustakaan Nasional. Di Indonesia sudah disiapkan website-website untuk mendapatkan referensi dengan kredibel. Biasanya website di Indonesia yang buat referensi kredibel itu belakangnya ig.id, .com, misal airsourceperpusnas.go.id, lipi.go.id, injurge.go.id. Itu merupakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (NRI), LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Injurge Education Research mereview jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Computer Research Center (CRC) Publication. Selanjutnya menggunakan website internasional atau biasanya digunakan Google Scholar. Website ini terdiri dari seluruh belahan dunia yang dimana dimasukkan ke dalam Google Scholar, sehingga website ini memiliki referensi-referensi dengan acuan internasional sehingga dapat dipastikan kebenaran yang sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya riwayat penulis. Ini berarti bahwa siapa yang menulis dan apa pendidikan beliau sangat mempengaruhi dengan kenyataan dalam referensi tersebut. Selanjutnya tahun terbit. Kita tahu bahwa dunia ilmu pengetahuan secara tidak langsung berkembang seiringan dengan zaman. Hal ini harus memiliki tahun terbit yang lebih dekat apabila menggunakan referensi tersebut. Demikian dari saya Dimas Bagus Prasetyo, NRP 10211910000046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan, NRP 10211910000050 dari kelas TRMP dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah untuk mencari sumber referensi yang kredibel. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik yang akan kita gunakan sebagai sumber referensi. Misalnya new normal di masa pandemi COVID-19. Ini adalah topik yang akan kita gunakan sebagai referensi. Yang kedua yaitu cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google, akademia, penerbit, atau jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kita dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika kita menggunakan nama internasional, maka kita bisa mengatur kemunculan tahun dan jenis karya yang ingin kita lihat. Amati berbagai judul yang muncul. Jadi jika kita menggunakan laman internasional, maka kita bisa mengatur kemunculan tahun. Maksudnya yaitu kita bisa melihat jurnal 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, dan jenis karya tulis yang ingin kita lihat. Yang ketiga yaitu pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Misalnya, new normal di masa pandemi, perubahan sosial, pergeseran budaya, kesiapan berubah, resiliensi Indonesia. Yang langkah ketiga yaitu mencari buku yang ada kaitannya dengan topik yang kita cari. Setelah kita mendapatkan artikel atau buku yang paling sesuai, maka kita menggunakan kata kunci dalam abstrak, lalu menuliskan kata kunci yang lebih spesifiknya untuk menggunakan dan mencari referensi yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Ini contohnya, seperti ini. Langkah yang keempat yaitu gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Lalu mulailah melihat daftar pustakannya sebagai acuan penelusuran sumber informasi kita berikutnya. Penulisan judul artikel secara tepat sangat dipengaruhi oleh
proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Langkah yang keempat yaitu mencari artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Jadi harus dekat dengan topik ini, misalnya new normal di masa pandemi. Jadi kita mencari buku yang paling dekat dengan yang paling dekat membahas tentang new normal di masa pandemi COVID-19. Setelah kita mencari buku, maka kita harus melihat daftar pustakanya untuk mencari referensi berikutnya. Mencari referensi itu tidak hanya satu. Jadi kita harus mencari daftar pustakanya untuk mencari referensi-referensi berikutnya. Penulisan judul artikel secara tepat sangat dipengaruhi oleh proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Jadi menulis artikel ini dipengaruhi oleh penelusuran referensi yang kita lakukan. Sekian dari saya, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah mencari sumber referensi secara kredibel. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Lintang Adeswara Akbar, NRP 10211910000042 dari Departemen Teknik Mesin Industri ITS Angkatan 19. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyimpan referensi dalam Mendeley desktop. Mendeley sendiri memiliki fitur sinkronisasi file yang sangat bermanfaat ketika kita bekerja dengan banyak perangkat yang berbeda. Dengan mengaktifkan fitur sinkronisasi ini, maka file-file PDF yang kita miliki dalam Mendeley akan disimpan juga dalam web server Mendeley, sehingga dapat diakses dari tempat atau perangkat yang berbeda. Untuk menjalankan sinkronisasi file ke dalam Mendeley web sendiri, yang pertama kita perlu memastikan bahwasannya kita punya aplikasi Mendeley desktopnya sendiri dengan cara download via Google atau web download lainnya. Yang kedua, pastikan kita sudah memplugin Microsoft Word ke dalam Mendeley desktop yang ada di desktop kita. Lalu setelahnya itu pilih All Documents pada panel My Library di bagian sisi kiri panel Tools. Setelah itu ikuti petunjuknya. Lalu yang kedua, pilih Edit Settings. Nanti bakal keluar gambar yang ada petunjuknya juga di sana. Yang ketiga tentunya atur synchronization option sesuai dengan kebutuhan. Nanti pilihan sinkronisasi sendiri sesuai kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan kita sendiri. Yang keempat tentunya lanjut ke di-save dan sinkronisasi lagi agar referensi yang kita masukkan tadi tidak hilang begitu saja. Yang kelima, setelah semua prosedur telah dijalani, yang kelima itu login ke dalam akun Mendeley web kita agar bisa melihat hasil dari simpanan referensi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Armando Saragi, NRP 10211910000044, akan mempresentasikan mengutip atau citasi dengan Mendeley. Pertama, pastikan Mendeley desktop sudah terhubung dengan Miss Word dengan install plugin. Anggap contoh paragraf di atas adalah parafrase atau kutipan artikel yang Anda buat dalam karya tulis Anda. Dan saya akan mengutip artikel dengan nama dan tahun pengarang saja. Lalu buka Mendeley dan melihat
ada nampak beberapa artikel maupun buku yang ada di library, dan kita akan mengutip beberapa artikel yang ada di library kita. Cara pertama yaitu kita klik reference, lalu kita klik insert citation. Maka setelah itu akan muncul pencarian di bagian ini secara otomatis. Lalu ketik judul dan nama pengarangnya di tab pencarian tersebut. Semisal kita akan menguji tentang blended learning, maka tinggal diketik di kolom pencarian, lalu setelah muncul, klik saja bagiannya yang muncul. Setelah itu akan otomatis muncul Syukur 2012 seperti tertera pada gambar. Lalu selanjutnya tinggal klik OK. Maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan kita, bisa dilihat dengan kata yang ditandakan hitam seperti tertera di gambar. Selanjutnya, jika kita lupa judul dan pengarangnya, otomatis Mendeley tidak bisa mencari apa yang kita inginkan. Maka caranya adalah klik Go to Mendeley seperti yang tertera pada gambar. Kemudian kita akan diarahkan ke Mendeley desktop kita. Lalu pilih artikel yang kita butuhkan tadi, lalu klik. Kemudian agar masuk ke Word kita, maka klik ikon Cite seperti yang tertera di gambar 1 ini. Kemudian dia akan otomatis masuk seperti yang tertera di gambar 2. Lalu selanjutnya adalah memasukkan kutipan ke daftar pustaka dengan Mendeley. Pertama, buat judul daftar pustaka secara manual. Kemudian untuk memunculkan kata-kata tidak perlu secara manual karena semuanya akan terformat secara otomatis. Caranya adalah klik insert bibliografi sekali saja, lalu secara otomatis Mendeley akan memformat pengutipan tersebut sehingga selesai. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.